inilah dia game kedua dari Best of Three Cities. Iya, kali ini di area atas Phoenix-nya, bakal coba dibombardir ternyata R7 bakal bermain sangat agresif di area atas. Kali ini Clover-nya coba bakal ditahan pergerakannya, oke. Masih punya Ionik Edge, sedangkan dari Aura di arah bawah juga nggak mau kalah agresifnya. Dengan adanya Godiva dan bahkan tadi kita lihat dari seorang ke Darkness dengan gajahnya bermain sangat baik sekali, menghentikan pergerakan yang dibuat oleh LJ sebagai Carmilla. Yes, terus-terusan bergerak dari kedua tim. R7 bertemu Van Strong dan Little Wanderer akan menjadi sasaran utama bagi keduanya. Tapi sayangnya Aura gagal untuk mengamankan Little Wanderer. Little Wanderer mengikuti seorang Finn. Iya, dan kalau kita lihat dari tim Arak, ya mereka dapetin 2 Little Wanderer yang bagus banget. Ternyata memang dari Regen HP dan juga Regen HP ini masih dikantongin sama tim Arak. Tapi di arah bawah LJ-nya harus berhati-hati karena yang dilawan adalah Jauhead. Yang kita tahu smart missile-nya di early itu sakit banget. Iya, bahkan kayaknya Godiva barusan ingin komit mengamankan LG sampai flickernya digunakan. Tapi sayangnya LG cukup kuat untuk menahan damage dari Godiva. Iya, dan bahkan kalau kita lihat tadi shotnya nyasar ke arah Finn kayaknya. Tapi kalau kita lihat di sini Darkness-nya bakal coba untuk memukul mundur. Tercicil sedikit demi sedikit tapi sakit juga sih. Dengan Death Sonata yang dikeluarkan sama Sin tadi. Tuh perih luar biasa. Apalagi Darkness-nya juga belum level 4. Iya, masih butuh untuk farming terlebih dahulu. Dan RRQ sih mereka masih memanage untuk bertahan di setiap lane-nya, walaupun di sini Aura terus-terusan bergerak pula. Kali ini karena top lane R7 memotong pergerakan dari minion milik tim Aura. Tapi tadi Daskin masuk ke arah dalam ini dengan Ionic Edge-nya dan bahkan lihat Jinnya low banget dan mendapatkan first point untuk tim Aura kali ini. Whisking yang akan menjadi korban berikutnya. Van Strong yang sudah mulai datang dengan make up yang cukup cepat. Darkness kali ini nggak akan melanjutkan ternyata. Iya, Aura mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar di early. 2 poin kill awal dan Darkness udah memiliki dari Divine Judgment-nya. Bisa menarik siapapun tapi dari top lane R7 berhadapan dengan Phoenix. Pasti tadi keluar untuk mengusir mundur R7 karena dia cukup low. Di top lane, Phoenix masih berusaha bertahan dan recall saja. Iya, dan kalau kita lihat juga memang R7 masih cukup tanky banget. Setelah kita lihat tadi ada minion yang di-cut sama dia juga di arah atas. Ini benar-benar bikin seorang Phoenix agak sedikit sulit sih. Jadi mendingan tarik ulur aja di arah atas, jangan terlalu dikomit untuk ngelakuin team fight. Karena Van Strong juga masih butuh item, masih butuh pundi-pundi gold juga. Dan yang pastinya kali ini dari tim Araki setelah Sin terpick off. Oke, lihat LJ-nya masih benar-benar sakit banget sih. Bentley sudah mulai dikeluarkan tapi Van Strong-nya bakal di take down begitu saja. 3 langsung hilang dengan begitu cepat setelah ada Sin dengan Rhapsody yang cukup bagus sekali. Dan Death Sonata yang tadi benar-benar ngecicil ke arah teman-teman Aura di area ketopit. Iya, tiba-tiba saja RRQ sih mereka membalaskan 2 kill pertama dari Aura menjadi sekarang mereka mengunggul dengan 1 poin kill, membawa Nightblood pun ke arah mereka. Ya, dan bahkan Red Buff-nya juga dicuri oleh Sin kali ini. Ini bakal sulit banget buat Karinya. Gak ada Red Buff. Dan kalau kita lihat di arah bawah, Whisking masih 1v1 dengan Godiva. Ya, santai aja di arah bottom lane terus-terusan mengarah satu sama lain. Tapi belum ada yang komit karena belum ada rotasi ke arah bottom lane. Ini adalah replay by Realme. Surprise attack. LG-nya masih bisa bertahan. Bener, itu sakit banget. Dan Sonatanya. Dan flame shot juga bude dari LJ tadi. Iya, sayangnya nggak ada yang bisa breakdown LJ-nya bertahan dengan tentunya emblem tank yang dia miliki makin kuat lagi dari Carmilla. Ini sama seperti di game pertama di mana LJ menjadi bait aja sih untuk mancing semua resource skillnya bakal dikeluarin. Dan bahkan tadi Clover juga kepancing, dia ngeluarin Death Fist dengan mudahnya. Dia nggak ngeliat ada Sin yang melakukan Death Sonata di range yang cukup jauh sebenarnya. Jadi jebaited. Dan bahkan Darkness kali ini belum ada Divine Judgment yang on point banget. Dan sini yang bagus sih, dia rotasi terus menerus. Dan ini terkena stun dari Godiva dan langsung hilang. LJ-nya nggak dikasih kill, nggak dikasih poin sama sekali. Mau nyolong pakai flame shot. Oh, tidak bisa. Tentunya dari Sin, dia udah punya double buff ditambah dengan turtle buff juga. Lihat dia masih nunggu di area boost aja. Kayak coba untuk
nge-take down mungkin Godiva-nya atau mungkin mencoba untuk nge-cut minion, tapi di arah atas juga orang melakukan hal yang sama, langsung melakukan objektif. Tapi lihat X7-nya masih cukup tanky kali ini, bakal coba dipaksa keluarkan resource skill ultimate dari seorang Darkness yaitu Divine Jatuh. Terapi ternyata nggak lihat timnya di arah atas. Penantiannya cukup sabar. Dead Sonata mampu men-take down Phoenix sendirian. Yes, pada akhirnya akan ada yang defense dan itulah yang ditunggu tentunya oleh RRQ si benar-benar pasti. Dan semuanya bergerak ke arah mid lane. Dicomot sama Sin. Oh, makanya totalnya jalan. Oh alah. Sinnya cuma ngecolek-colek doang. Biar kita shock kan dulu, turtle-nya hilang. Tapi kali ini lagi-lagi ada perebutan red buff-nya. Tapi Clover berada di lini depan. Membuka Beatrice lagi-lagi di bait oleh LJ. Tapi sini masih mencoba mencari posisi. LJ masih bakal ke-take down. Tapi ternyata masih ada ultimate dari Whisking yang membuat LJ akan hidup kembali dan menghantui pasangannya. Iya, altar dibuka. LG mengejar-ngejar Cecilion tapi Cecilion tidak mengalami dan malah di arah top lane. Seven berhasil mengantongi Phoenix lagi menjadi korban tersisa seorang diri. Sedangkan Godiva dia berhasil untuk mencuri turret di arah bottom lane. Ya, hampir disamakan, sempat disamakan sama Godiva tadi 2 turret, tapi kali ini RRQ mereka unggul deh setelah mendapatkan turret di arah atas juga, Bude. Iya. Dan bahkan totalnya diamankan oleh Vanessa. Iya, Aura berusaha sekuat tenaga untuk mengejar ketertinggalan dari RRQ. Kalau tadi perbedaan net sampai 3.000, sekarang hanya tinggal 1.000 aja. Dan LG seorang diri membuka mapnya, mencari informasi. Dan teman-teman sudah ada datang semua, ada Finn, ada Sin. Oh, terkena reverse time kali ini nice banget dari seorang Finn. Berarti men-take down seorang Van Strong yang kita tahu memang itu core-nya paling penting. Kalau Van Strong yang dikasih bebas, leluasa begitu saja, ini bakalan jadi titik comeback buat tim Aura. Yes, Aura mereka udah tinggal ngeliat LG tapi masih mencoba untuk melawan. Bukannya melakukan setup dan RRQ sih tentu dengan bahagianya, dengan senangnya. Nge-follow up apa yang sudah dilakukan oleh LG. Informasi masuk dan langsung cacus-cacus. Lihat, sini udah ngedapetin sedangkan Van Strong lagi mengarah ke arah Endless Battle. Dan bersama dengan Godiva juga. Tapi itemnya belum jadi. Dengan perbedaan network kali ini 3.000 perbedaan. Ini yang bikin dari Aura tertinggal 1 item. Iya, tapi finally Godiva sudah mengantongi Endless Battle-nya. Seharusnya bisa memberikan damage pula, membantu Van Strong untuk memberikan damage dan cicil-cicilan. Damage tambahan saja ya, kali ini Finn masih dengan time bomb-nya. Dilempar saja, dicicil saja ke teman-teman Aura. Karena sudah ada split yang dilakukan oleh F7 juga di arah mid. Tapi Red Buff kali ini akan menjadi korban. Dead Sonatanya hampir aja mengenai ke arah seorang Phoenix. Tapi Phoenix-nya masih bisa survive. Finn udah nggak punya time journey. Time journey sudah mulai dibuka. Tapi Darkness flicker ke arah depan. Bukan pilihan yang cukup tepat kali ini. Meskipun Finn ya hampir saja terpick off. Tapi itu juga membuat Whisking mau nggak mau ya udah ngeluarin resource ultimate-nya. Bener, dan sayang banget Darkness di situ dia gelap mata ketika melihat Finn yang begitu sekarat. Tapi itu adalah support. Tentunya nggak baik untuk commit, terlalu over commit terhadap seorang support. Dan teman-teman lain juga sangat jauh. Kejutan burungnya mati. RRQ sih respon yang sangat cepat melindungi dengan baik, menyisakan sedikit HP tapi Finn selamat. Dan kali ini RRQ tinggal membuang waktu untuk mendapatkan turtle. Semakin menjauh dari network milik tim Aura. Perbedaannya kali ini udah memasuki 5.000 menjadi 2 item perbedaannya. Dan lihat level dari Sin, dia udah ngedapetin level 14 tapi Van Strong baru level 11. Wow, cukup berbeda jauh yang pastinya levelnya. Dan bahkan tadi R7 kita lihat juga dia udah dapetin Brute Force Bracelet-nya yang bakal nambahin defensif dia lagi dari attack, dari physical damage dan juga magical defense ini bakalan lebih tinggi lagi. Dan movement speed-nya juga bakalan lebih kenceng lagi. Ini dari Van Strong masih coba cari space untuk coba setidaknya bawa game ini ke arah late game. Tapi ternyata RRQ mereka mau bermain cepat. Mereka sebisa mungkin ngedapetin objektif secepat mungkin. Bakal langsung rotasi ke arah mid kali ini. R7 yang benar-benar rajin banget ngehabisin, nge-clear minion di arah mid lane-nya. Dan menyisakan inhibitor turret untuk tim Aura kali ini. Dari Aura benar-benar dikandangin. Gak bakal dikasih keluar. Yes, tapi akhirnya ada tambahan damage dari Clover dengan Lightning Run. Kayaknya mungkin mereka akan melakukan sesuatu sembari mendefense inhibitor milik tim Aura. Tapi Sin sendiri lihat kritikalnya tadi udah 2.000-an. Dan Darkness lagi-lagi flicker ke arah Whisking. Bukan target yang diinginkan. LJ masih berada di paling depan dan bahkan R7 dengan follow up BKB cukup cepat kali ini RQ Hoshi. Dari Whisking masih bisa bertahan.
Iya, belum ada yang tumbang sama sekali. Lapis Insanity dari Phoenix sudah dibuka dan Darkness tersisa di arah belakang dengan HP yang sungguh sedikit. Masih bisa memanage untuk kembali pulang selamat dari kematian. Iya, kalau kita lihat dari itemnya dari sini, Sin dia udah punya Raptor Macet, dia udah punya Endless Battle, dia udah punya Battle of Despair, sedangkan dari Funstrong baru jadi Endless Battle. Bakal mengarah ke arah tapi ternyata Darkness-nya harus ke pick off lagi dan lagi. 033. 033 89. Gimana? Nomor HP-nya siapa tuh? Itu siapa nomor HP kamu? Tapi ternyata Lordnya juga sudah mulai muncul Bude kali ini ke Land of Dawn. Apakah dari RRQ bakal coba untuk menginisiasi ke arah Lord? Dan bahkan dari Funstrong dia bikin Bloodlust X yang akan nambahin life steal-nya. Terus-terusan semakin tajir pula di sini Tapi, RRQ. Permasalahannya, damage-nya masih nggak cukup dari seorang Funstrong. Benar banget. Apalagi dia baru level 13 ini udah level maksimal. Dikejar terus-terusan. Tapi RRQ mereka kayaknya mau ke arah Lord sih sesaat lagi. Karena membersihkan minion tengah, Lord terbuka bebas banget. Aura juga punya kesempatan untuk ke kontes sebenarnya. Iya, atau mungkin dari RRQ mereka bisa ngebait terlebih dahulu. Biar auranya mungkin ngeluarin semua resource skill-nya. Tapi ternyata udah mulai dibuka lagi dan lagi. Pin yang kali ini berhasil di pick off setelah ada ya Flicker dan juga Divine Judgment dari Darkness. Oh bukan Flicker ternyata, langsung di dash. Iya, diseret. Tapi kayaknya RRQ nggak peduli. Tanpa Finn mereka percaya diri untuk mengamankan Lord. Tapi tidak karena Aura sudah melakukan pergerakan mengarah ke arah Lord Pit. Bondong-bondong di area jungle. Dan bahkan mungkin itu ditahan sengaja sama RRQ biar Lordnya Enhance. biar lebih ini lagi kuat, lebih strong. Yes. Tapi kali ini lihat R7 sekali maju, sekali landing dan aja udah sakit banget sih Nia. Dari paling belakang kali ini mengeluarkan dia Sonata, bahkan dapetin double point. Sempat ter-shutdown oleh seorang Phoenix, tapi lihat ternyata dari seorang Wisting dan juga LJ. Mengejar Phoenix bakal coba untuk ngejar Funstrong, tapi Phoenix di arah belakang juga bakal menjadi korban berikutnya. Terbagi. 3 sudah mulai hilang dari Aura. Iya, semuanya kabur ke arah yang berbeda dari tim Aura. Ke kanan, ke kiri, ke bawah, dan Godiva. Kali ini kejar-kejar oleh R7. Tentu bukan pilihan yang tepat untuk mengejar. Kupasae. Dudung. Kupasae. Dang, dung, dung, dang. Ini nggak akan berakhir sih kejar-kejaran terus-terusan. Aku pukulin sini dan kali ini masih coba untuk dibalaskan Godiva. Gila, masih dengan smart missile yang mencoba untuk memberikan damage, tapi R7 terlalu tanky. Kali ini masih ada Ionic Edge dan bahkan pukul-pukulan saja. Godiva berhasil di take down di arah bawah. Iya, Sumpah say. India-Indiaan cukup lama kejar-kejaran di arah bottom lane dan sayangnya Godiva nggak bisa kabur-kaburan, teman-temannya juga sangat jauh. R7 masih cukup kuat setelah capek lari-larian, dia masih harus berjuang dalam war selanjutnya tanpa ada tapi Godiva. scene-nya kali ini dia Sonata ke arah Clover. Clovernya tercicil dengan damage yang amat perih. Iya. Ini bakal langsung menjadi inisiasi ke arah Lord mereka yang pertama dari tim RRQ. Iya sih, berkali-kali sih yang perhatiin dia nggak perlu komit ke dalam pertarungan, tinggal dan Sonata aja. Itu udah pada sekarat semuanya. Iya, dan bahkan Lordnya diselesaikan oleh R7 si Endut kali ini. Dan lihat, ditahan minionnya. Ini sebenarnya ya, tujuan dari R7 adalah ngumpulin stack. Semakin tinggi stacknya, sampai 20 stack, itu regenerasinya makin kencang. Makin pede lagi untuk Jadi, war selanjutnya juga. Makanya dia senang dari depan. Pukuli aku, aku akan menjadi samsak. Pukuli aku mas. Gitu Udah katanya. dapet stack juga nahan sampai Lordnya datang. Biar 3 lane-nya kebus. Dia dipukul 112, tapi dia dapat untung dari regennya 157. Terima kasih. Terima kasih Minion. Dan kali ini bakal coba ditahan, Lordnya bakal berjalan ke arah bawah. Dan dari RRQ, ini harus berhati-hati juga. Karena biasa momen-momen kayak gini krusial ya Budi. Betul. Antara mereka dapetin inhibitornya atau Aura bisa balikin keadaan. Kalau terlalu percaya diri juga jadi masalah. Dari Lord sudah di NN masuk dan menghunus langsung ke arah inhibitor milik bottom lane milik tim Aura. Iya, dan Lordnya berhasil di take down dengan adanya Bad Fish yang dikeluarkan oleh Clover juga dengan Bad Impact juga. Dan bahkan Funstrongnya juga masih punya skill Light Wheel. Dan di area atas justru menjadi target dari tim RRQ sendiri. Tapi minionnya belum ada.
Iya, belum Oh, ada. tapi Darkness-nya maju dengan flicker kali ini. Tapi itu adalah hal yang kurang baik. Phoenix bakal coba untuk mencicil. Faramis masih punya ultimate kali ini. Sinnya bakal coba sedikit mundur saja mengambil red buff terlebih dahulu. Yes, ini saja yang begitu mengejutkan dari Darkness dan untung saja RRQ sih. Mereka dekat satu sama lain menukarkan Darkness dan juga Finn. Nggak ada korban, untung bukan Finn yang keseret. Lihat deh, Uranus sih bikin nice queen one. Tapi yang lucu, scene-nya itu 3 Blade of Despair. What? 3 Blade of Despair dari Pantes. Sin kali Dan ini. sonatanya udah langsung, bah. 16.000 duitnya nyolong di mana? Ini bentar kali lagi ini? sepatunya diganti Blade of Despair juga nih. Iya, dan Fansung juga punya Thunder Blade. Thunder Belt maksudnya. Dan juga punya Raptor Macet. Dia baru 3 item aja sih, masih kurang kayaknya. Sedangkan dari Kaja, dari Jauhead masih ada Yes. Bloodlust, Queen. Benar. Dan mungkin mengarah ke arah, entah itu ke arah Berserker Fury, atau mungkin ke Entah arah- apa. Enggak gitu. Oh bukan, Sin udah mengantongi dari Red Potion juga semuanya udah bersiap untuk bertanding. Tapi sebenarnya 90 detik lagi atau 1 menit lebih Lord akan datang di Land of Dawn. Kalau melihat dari net worth swingnya pun terus menerus ke arah RRQ. Walaupun sempat di awal-awal ke arah Aura, tapi perbedaannya semakin jauh lagi ke RRQ Hoshi dengan jarak sekitar 10.000 net worth. Iya, yang kalau kita tahu sebenarnya memang dengan adanya 3 Blade of Despair itu kan bakal nambahin physical attack-nya bakal lebih sakit lagi. Dan bahkan kalau misalnya nih musuhnya HP-nya di bawah 50%, wah itu bakal nambahin physical attack-nya sebesar 25% selama 2 detik. Iya, ini memang item yang paling mahal tapi dengan damage terbesar. Sakit sekali. Yang pastinya ini bakal nambah juga bisa dibilang item defense yang akan dimiliki oleh tim Aura juga. Karena ini penting kalau mereka ngecekin item dari Sin sendiri ya. Kok sekali dia Dead Sonata Shock. kok perih gitu ke arah Clover sampai cus hilang banyak banget. Iya, udah pada hampir tumbang semua dan harusnya bendera Bottom Lane langsung dijoktor ke arah belakang. Tapi lihat regionnya masih cukup tebal sekali Bude, masih kenceng banget. Dan bahkan lihat Sinnya nggak kasih sama sekali buff ke arah tim Aura. Kali ini Darkness mau mencoba untuk mengejar dan balas Sinnya yang sendirian gak dijaga sama teman-teman RRQ. It's a disaster. Tercuri begitu saja Bude. Iya, terculik dan ini bukan momen yang tepat tentunya RRQ Hoshi untuk kehilangan Sin. Di saat Lord yang kedua datang di Land of Dawn Aura. Mereka punya kesempatan yang sangat baik untuk mengamankan Lordnya. Momen yang bukan baik untuk RRQ Hoshi. Tapi ternyata dari Aura masih coba untuk open vision ke arah busnya. Tapi kita lihat dari sini R7 berada di paling depan. Whiskey yang akan menjadi korban kan. Tapi ternyata masih punya Winter Stronghold juga. Meskipun Vinny harus attack down begitu saja. Clover kali ini juga bisa mendapatkan satu lagi. Dan kalau kita lihat Vinny bakal terpick off begitu saja. Iya, 3 hero tumbang dari RRQ Hoshi. Di sisi tentunya R7 mencoba untuk memotong. Covernya ternyata masih bisa di take down oleh seorang R7. Yang kita tahu Regen HP-nya kenceng banget. Dan bahkan itu bakal jadi buying time buat Sin yang udah spawn sekarang. Iya, Sin sudah kembali ke dalam gamenya dan R7 menahan damage terus-terusan. Dia di Pede aja. fire missile aja kayak ya udah sih di fire missile aku. Gei. Katanya dia kalau apinya merah baru berasa, ini api biru. Salah sih. Dan kali ini Sin udah mulai serem banget dengan double buff yang dia punya kali ini. Ini ya Sin dari tadi udah tajir banget, sekarang udah mulai disusul tentunya. Karena memasuki menit segini semuanya hampir full Hampir sama item ya juga. itemnya. Betul, tapi kali ini Lordnya apakah bakal di bait? Jim berada di paling depan di ejector oleh seorang Godiva. Tapi masih cukup tanky karena masih ada R7 juga. Dan Lordnya gak berhasil dicuri oleh seorang Phoenix. Kali ini Besing sudah mulai datang membantu kali ini. Tapi kita lihat Flames sudah mulai dibuka. Kali ini Fanstrongnya bakal menjadi korban berikutnya dari damage dealer dari tim Aura. Dan bahkan Phoenix dari seorang Godiva pun harus take down. Phoenixnya hanya mencicil-cicil saja. Lagi-lagi Finnya yang menjadi burung dari tim RRQ Hoshi menjadi target. Jadi telur, dia udah jadi telur terus-terusan. Tapi tentunya ini adalah kabar yang sangat baik untuk RRQ Hoshi. Memenangkan pertarungan dan Aura kehilangan Fanstrong serta Godiva. Bukan hal yang tentunya diinginkan oleh
Aura. Mereka mendapatkan Lord, mendapatkan pick off yang sangat baik dan 3 lane-nya semua dipush oleh tim Aragyosi dan Arkavan. Rumahnya Aura udah kayak rumahnya dia sendiri. Dia lupa base-nya yang mana kayaknya, tapi Lordnya udah mengarah ke arah bawah. Inhibitornya sudah mulai pecah kali ini. J berdiri paling depan, tapi kita lihat dari RRQ mereka bakal coba untuk buying time lagi, coba untuk mendapatkan inhibitor turret. Padahal Lordnya bisa aja ngecicil-cicil terlebih dahulu ya. Iya, dan Aura kehilangan satu inhibitor cukup baik dan Aragyosi tapi- belum mau pulang sepertinya. Iya, nggak mau pulang dan masih bisa di defense Bude. Dari Aura mereka cuma kehilangan inhibitor di arah bawah saja. Setelah ada Lordnya yang kedua. Iya, tapi R7 dikerat, diinjek. Seven, oh my god, immortality-nya pecah kali ini bahaya down. banget. Ini akibatnya terlalu banyak bermain di base yang bukan base miliknya. Iya, dipanis oleh tim Aura. RRQ Hozi, mereka gagal untuk menyapu bersih inhibitor milik tim Aura. Dan seharusnya dari kedua tim akan menunggu dari Lord yang selanjutnya. Apalagi RRQ Hozi, mereka sadar bahwa mereka udah nggak sekuat tadi saat mid game-nya. Ini aku bingung sih, kenapa RQ masih tarik ulur ya? Padahal ketika mereka mau coba split push di arah bawah, itu bisa aja. Dengan scene yang bisa kita bilang cukup kaya, sekarang 21.000 Bude. Dan dia dapetin 3 BOD yang kita tahu memang physical attack-nya bakal lebih sakit banget. Tapi mereka nggak ngambil resiko itu. Iya, karena menurutku dari sini Aura mereka udah punya damage dealer yang besar. Di late game ini semuanya berguna banget. Semuanya bisa kasih impact yang besar kepada RRQ Hozi. Dengan RRQ Hozi mereka benar-benar menggantungkan semuanya ke Rasin. Iya, kali ini sebenarnya dari Aura mereka bisa bergantung sama Clover dan juga Vanstrong sih. Clover yang kita tahu juga damage-nya lumayan free dengan ada Divine Glaive juga. Dan ada Ice Queen One juga. Dan R7 kali ini udah bikin Dominance Ice untuk menghalau attack speed dan juga kita lihat damage yang keluar dari Vanstrong sendiri. Iya, Godiva pun juga bisa kasih damage. Jadi ada Godiva, ada Vanstrong, ada Clover, dan Phoenix dengan sisi yang sangat besar karena lihat. di depan. Kira-kira armornya langsung pecah Bude, tapi Darkness kali ini sendirian flickernya udah dipakai. Dan bahkan didolong oleh Godiva, diejector ke arah belakang biar masih bisa survive. Kita lihat LJ-nya LJ, lumayan. perih banget para missnya masih bisa sempat mengeluarkan ulti. Dan bahkan masih ada meta rangkaian yang dimiliki oleh LJ kali ini. Immortalnya pecah dan bahkan Paramis udah ngeluarin resource ultimate, tapi lihat minionnya mulai mencicil-cicil saja ke base dari tim Aura kali ini, tapi Clover masih santuy karena masih ada minion juga yang masih bisa ngedefend base dari tim Aura. Sikap untuk membersihkan minion di arah bottom lane dan juga dengan adanya Phoenix udah nge-cutting minion 30 detik untuk menunggu Lord selanjutnya RRQ Hozi. Kalau mereka kehilangan Lord ini bakal jadi bahaya. Sendirian kali ini dan masih ada minta rangkaian juga yang bakal mencoba untuk menyelamatkan tapi tidak bisa. Iya, ini bukan hal yang baik sih untuk RRQ Hozi, satu persatu di pick off Ini terus-terusan. sulit banget sih, semakin banyak pin ke pick off, berarti semakin banyak uang yang dikumpulkan sama Aura juga. Meskipun kita lihat perbedaan net worth-nya 13.000, tapi tetap aja Lord untuk resurrecting individu soon. pundi-pundi itu bakal lebih ditambahkan lagi sih. Ya, sebenarnya hampir semuanya full item ya. Tinggal gimana mereka, siapa yang melakukan kesalahan terlebih dahulu. Karena cukup kuat dari keduanya, dari segi item pun hampir mirip-mirip. Hasilnya juga. Dan RRQ Hozi tanpa adanya Finn. Sekarang 4 lawan 5 pertandingan ini bagi dan Finn baru hidup. Oh, R7 ternyata yang berani paling depan. Ternyata ultimate dari Paramis benar-benar on point banget. Kali ini mencoba untuk mencicil saja. Karena Vanstrong kali ini damage dealer dari tim Aura. Tapi ternyata Phoenix-nya di arah belakang. Mencoba untuk mencicil juga dengan smart pistol-nya. Oh Yes. my god. Dua mulai hilang dari RRQ Hozi kali ini. Whisking dan juga R7 udah nggak ada tanker-tankernya, udah gak ada supportnya, udah bakal lihat Finn-nya. Masih punya time journey yang dicoba untuk setidaknya membantu dia menyelamatkan diri, tapi tidak bisa. Kamu terlalu tipis, nak. Iya, dan RRQ Hozi mereka kehilangan 3 playernya. Aku nggak tahu sih kalau melihat kayak gini orang bisa mengambil game kedua ini. Dan Iya, oh my Godiva God. mengejar-ngejar Sinsi seorang diri, memakan damage yang sangat besar. Rondonya dikeluarkan, tapi Darkness datang. Godiva melemparkan ejek. Permainannya terlalu berani dari Sin. Dari Sin sendiri dia coba untuk setidaknya mencicil, tapi kali ini Phoenix masih mau coba untuk kontes Lordnya. Lordnya tinggal 1 bar, sedikit lagi, tapi masih ada R7 apakah masih bisa dicolong kali ini. Oh, di shutdown ternyata Clover dan Lordnya berhasil diamankan oleh tim RRQ. Oh my god, dan bahkan dia minionnya mulai
mencicil dari Aura. Mulai kalah kabut. Bisakah mereka pulang kali ini bakal coba ditahan dan dilajak. Apakah Minion akan menjadi MVP dari game ini? Oh my god, dan itu dia! Minion Oh my bekerja god! dengan